Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Capapri, mahasiswa kelas F pada jurusan Teknik Informatika Winsuska Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat view atau tampilan dari query yang kompleks seperti join, where, group by, dan having, serta cara untuk memanggilnya. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu view. Jadi view adalah representasi logis dari tabel yang ada atau sudut pandang lainnya. Jadi view bisa seperti tabel ya, tabel atau objek database, namun bukan tabel nyata gitu. Jadi view ini berfungsi sebagai jendela atau window di mana data dari tabel dapat kita lihat ataupun diubah gitu, dapat dilihat atau diubah itu. View digunakan untuk mengurangi kompleksitas atau kerumitan dalam mengeksekusi query berdasarkan pada pernyataan select yang lebih rumit gitu. Oke, jadi view ini berfungsi ketika misalnya kita punya sebuah database yang besar nih di suatu perusahaan. Maka ketika kita ingin membuat pelaporan misalnya ke karyawan ataupun ke karyawan lainnya atau ke manajer, mungkin kita sangat terbantu melalui view ini. Jadi tabel yang ada atau tabel yang sebenarnya atau database yang sebenarnya itu tidak terganggu. Jadi kita buat view tersendiri untuk kita laporkan ke manajer misalnya. Jadi kurang lebih begitulah fungsi dari view itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya langsung saja kita coba praktek untuk view ini. Untuk studi kasus untuk skemanya saya bakal menggunakan skema HR ya. Jadi saya langsung saja connect skema HR. Kita masukkan password. Oke, sudah berhasil terhubung. Kita coba lihat dulu tabel yang ada. Select table name from short tables. Nah, sudah ada 7 tabel di skema HR. Oke, misalnya pertama saya mau membuat view untuk employee. Kita coba lihat dulu ya. Employees. Nah, ada sekitar berapa kolom ini? Pertama-tama misalnya saya mau membuat view employees. Kita klik query-nya create view, nama view-nya view employees. Lalu kita kasih query s dan selanjutnya perintah select, query seleksi ya, seperti biasa. Misalnya first name, kita ambil first name, kita concat ya, kita gabungkan dengan last name, lalu ini kita kasih s ya, aliasnya. Misalnya kita kasihlah full name. Lalu satu lagi misalnya salary. Oke, cukup 2 aja dulu. From employees. Oke, jadi sini saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk membuat view seperti biasa, query yang wajibnya itu ada create ya, create terus view. Jadi kurang lebih sama kayak kita membuat tabel atau kita membuat skema, itu pakai create ya, create baru namanya view, terus nama view-nya view employees. Nah, terus kita kasihlah s, baru perintah seleksi, select first name, last name, dan salary misalnya. Lalu dari tabel employees kita coba enter. Oke, sudah terbuat ya view-nya, view create. Kita coba lihat. Untuk melihatnya atau memanggilnya kita cukup perintah select bintang. Kalau kita mau ngambil semua kolom ya, bintang from. Karena ini cuma 2 kolom, jadi kita ambil semua aja ya. Employees from nama view-nya view employees. Jadi kurang lebih sama dengan kita perintah seleksi pada umumnya ya. Select bintang from nama view-nya gitu, view employees. Oke, bisa kita lihat di sini ada 107 baris gitu yang terseleksi. Nah, jadi begitulah untuk
perintah yang sederhananya loh. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan jelaskan menggunakan query atau klausa join ya. Saya akan coba lagi membuat view lagi, tapi di sini saya bakal menciptakan kembali view yang sudah ada gitu. Jadi kayak kita menimpa gitu. Kita tulis aja query-nya, create, kita kasih ke si query or replace. Or replace ini fungsinya untuk menimpa view yang sudah ada gitu kan, karena view employee sudah ada. Kalau kita mau membuat lagi atau menimpa ya, jadi kita pakai query or replace, kita kasih query view, nama viewnya view employees, lalu sisanya sama aja, s select first name, lalu misalnya sini kita kasih itu, lalu last name as full name, lalu kita ambil misalnya email atau salary aja deh, salary. Lalu setelah lagi department, ini saya bakal menggunakan klausa join ya, department name misalnya, department name 3 itu aja loh. Lalu kita kasih from, nama tabelnya employees, join, ini kita pakai klausa join ya, join departments, lalu kita kasih using department ID. Oke, coba kita lihat. Oke, berhasil terbuat. Kita coba perintah seleksi, select bintang from view employees. Nah, sudah ada nih. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ada 106 baris. Nah, jadi sudah ada nih, kita pakai view menggunakan query yang kompleks. Ini saya gunakan klausa join ya. Jadi saya gabungkan dua tabel gitu, tabel employees sama department, dengan menggunakan atau using department ID gitu. Nah, jadi inilah hasilnya gitu. Ada kurang lebih 106 baris ya yang dihasilkan. Oke, untuk selanjutnya misalnya saya akan menggunakan klausa where ya. Untuk klausa where sama saja, create or ya, karena view employee sudah ada, kita or aja, or replace. Atau mau buat view baru juga bisa. Kalau kita mau buat view baru, kita harus beda namanya, view misalnya view employees atau ya employees 2 gitu, view employees, atau mungkin menggunakan klausa yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan begini lah, view employees accounting. Nah, jadi kita mau menampilkan employee yang departemennya accounting. Nah, gitu. Kita coba s select, ini mungkin sama aja deh, sama aja kayak sebelumnya, s. Oke, itu department name. Satu lagi misalnya email, kita kasih from employees, join, masih pakai join ya, department ID, departments, oke, using, sama using department ID. Nah, di sini kita kasih where, sintaknya lebih kompleks ya, karena kan untuk database yang besar kita sering juga nih pakai kompleks itu.
where department name, ini kita kasih upper deh biar kecil semua gitu, atau lower lah, lower department name and sama dengan accounting ya, accounting. Oke. Saya cek dulu, create view employees accounting. Kita pilih plus first full name, salary, department name, dan email. Oke. Saya rasa udah pas, kita enter. Oops, oh iya, mohon maaf ada sintaks yang salah, ada typo sedikit. Oke, itu ini sama using di sini kena ya, ada typo sedikit. Lower ya, lower. Oke, sudah pas. Oke, select bintang from view employees accounting. Nah, kita bisa lihat nih ada 2 orang. Nah, begitulah hasilnya. Untuk selanjutnya misalnya saya membuat view baru, view misalnya view employee apa ya, employee finance deh, finance, view employee finance, view finance. Oke, finance, as select. Di sini saya pakai join menggunakan klausa on ya. Misalnya employee ID deh, kita pakai alias ya, employee ID, terus last name deh, last name. Lalu kita apa lagi, misalnya salary. Lalu satu lagi departemen, kita ambil department name, mungkin email boleh, satu lagi email. Oke, kita enter, boleh from employees, kita kasih aliasnya tadi ya, join departments, tadi aliasnya D ya, enter, on department ID, department ID sama dengan department ID, department ID. Oke, sudah pas, enter. Lalu where, dimana upper deh, upper department name, sama dengan tadi finance ya, finance. Oke, sudah pas speknya. Oke, kita coba lihat, select bintang, from view employee finance, kita copy aja deh. Oke. Nah, sudah ada numberis, sudah sesuai ya, departemen ID-nya finance. Oke. Ini udah ada klausa join, klausa on, klausa where. Ya, sudah ada klausa yang kompleks ya kan. Oke, selanjutnya misalnya saya mau membuat view salary misalnya. View salary as select salary. Kita pakai fungsi group lah ya, avg salary s avg underscore, atau gini deh, avg salary.
lalu department name, lalu kita enter from tabel employees join departments using department ID ya, department constraint-nya department ID, department ID. Oke. Group by. Nah, sudah ada klausa group by misalnya department name. Oke, sudah terbuat. Kita select bintang from view salary. Nah, sudah ada nih, ada 11 baris. Jadi ini tadi create view, membuat view salary, yang mana seleksi kolom salary rata-ratanya ya sebagai AVG salary ini, lalu department name dari tabel employee digabungkan atau dijoin dengan departments menggunakan department ID, dikelompokkan berdasarkan department name, group by department name. Oke, selanjutnya misalnya saya membuat ini saya pakai klausa having ya, create or replace. Saya timpa aja view sebelumnya ya, create or replace view salary ya, tadi view salary as select AVG ya, rata-rata AVG dari salary employee ya. Lalu ini kita kasih aliasnya AVG salary. Lalu satu lagi department ID, department name ya, maaf, department name. Dua kolom saja ya, from employees join ini employees ya, join departments D ya. Oke, yang on, kita pakai klausa on aja, department ID sama dengan department ID. Oke ya, sama department ID-nya. Enter group by department name, lalu having ini berdasarkan rata-rata salary yang lebih besar dari 10.000 misalnya. Oke, sudah terbuat, berhasil kita buat ya. Kita coba cek from view salary. Nah, itu dia yang salary-nya lebih besar dari 10.000, cuman ada dua nih, accounting sama eksekutif. Mungkin kita coba deh kasus yang lain. Ini sama saja ya, create ini sama, cuman di havingnya mungkin saya mau yang atau gini deh, sama dengan atau lebih kecil dari 5.000. Ada nggak sih? Coba ya, select down from view salary. Oke, ada dua nih. Oke, satu lagi from employees on group by having
having misalnya AVG-nya titik salary sama dengan 10.000 misalnya. Ada gak misalnya? Select bintang from view salary. Oke, ada public relations. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan mengenai cara membuat view atau tampilan dari query yang kompleks. Tadi sudah ada kita terapkan join, ada pula tadi where ya, where juga ada, terus group by, having, lalu juga ada fungsi-fungsi kayak average, upper gitu, dan cara memanggilnya itu simple ya tadi. Oke, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.